Beberapa waktu terakhir, ada satu kata yang tiba-tiba menembus ruang politik Indonesia. Kata pelanga-pelongo. Kata ini meluncur begitu cepat dari obrolan warung kopi, meme, media sosial, hingga forum politik nasional. Lucu tapi juga menohok. Dan hari ini, kata itu tidak lagi sekedar lelucon. Ia telah menjadi tanda politik. Rakyat menyebut seorang pejabat tinggi, misalnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan sebutan Wapres Pelanga-Pelongo. Sekilas ini terdengar seperti candaan, tapi jika kita melihatnya dari kacamata semiotika, percayalah, di balik tawa itu tersimpan bahasa sosial, kritik ideologis, dan tanda zaman. Secara etimologis, Pelanga-Pelongo berasal dari bahasa Jawa ngoko, bentuk percakapan sehari-hari. Ia adalah tiruan bunyi dari onomatope, dari ekspresi orang yang melongo, bengong, atau kehilangan arah. Dalam budaya Jawa, wajah tidak pernah netral. Wajah dianggap sebagai cermin batin. Ketika seseorang tampak melongo, itu menandakan pikirannya belum ajek, belum matang. Artinya, sejak awal kata pelanga-pelongo mengandung penilaian moral yang halus. Ia bukan sekedar menggambarkan ekspresi fisik, tapi kondisi batin yang tidak nyambung dengan dunia sekitarnya. Namun, perjalanan kata ini menarik. Dari bahasa daerah, ia menjelma menjadi bahasa nasional berkat media digital, meme, video potongan, dan komentar di media sosial. Membuat kata ini keluar dari ruang kampung dan masuk ke ruang kekuasaan. Inilah fenomena semiotik yang jarang dibahas. Pergeseran ruang tanda. Sebuah kata yang lahir dari lidah rakyat kecil, kini hidup di layar ponsel pejabat negara. Dulu, pelanga-pelongo mungkin hanya diucapkan ibu-ibu saat anaknya bengong di dapur. Sekarang, ia digunakan jutaan orang untuk menilai pemimpin mereka di depan publik. Bahasa rakyat naik derajat menjadi alat politik. Dan di titik itu, pelanga-pelongo berhenti menjadi lelucon. Ia berubah menjadi simbol sosial. Dalam semiotika, setiap simbol adalah arena perebutan makna. Makna tidak pernah tunggal. Ia bisa dibentuk, dipelintir, bahkan direbut dari tangan penguasa. Dalam konteks politik Indonesia, pelanga-pelongo adalah contoh nyata bagaimana rakyat merebut kendali atas tanda. Biasanya, kekuasaanlah yang menamai rakyat. Rakyat disebut kurang edukasi, tidak paham data, atau mudah tersulut hoax. Tapi kali ini, rakyatlah yang menamai pejabatnya, dan penamaan itu bukan dengan bahasa birokrasi, tetapi melainkan dengan bahasa tawa. Tawa rakyat selalu dua punya sisi, lembut tapi tajam. Ia bisa terdengar ringan, tapi di baliknya ada kritik yang sulit dibantah. Seperti kata Mikhail Bakhtin, dalam teori karnevalisasi, rakyat menertawakan penguasa bukan sekedar untuk lucu-lucuan, tetapi untuk membalik struktur wibawa. Ketika rakyat menyebut seorang pejabat pelanga-pelongo, itu bukan sekedar ejekan, itu tanda politik, tanda bahwa wibawa kekuasaan telah retak, bahwa rakyat sudah berani bicara dengan bahasa mereka sendiri. Dalam politik modern, siapa yang mengendalikan tanda, dialah yang mengendalikan persepsi. Tapi dalam kasus ini, justru rakyat yang memegang kendali. Kata pelanga-pelongo menjadi alat rakyat untuk menilai, menertawakan, bahkan mempertanyakan legitimasi kekuasaan. Bahasa rakyat menjadi bentuk perlawanan semiotik. Ia tidak menumbangkan lewat senjata, tapi lewat tawa. Dan dalam sejarah bangsa ini, tawa rakyat seringkali lebih mematikan daripada kritik akademik. Mari kita lihat bagaimana simbol ini bekerja pada kasus Gibran Rakabuming Raka. Ketika ekspresi wajahnya diam, kikuk, kadang tampak bengong, muncul di layar televisi, publik segera menempelkan label pelanga-pelongo. Satu potongan ekspresi berubah menjadi ikon politik. Dari perspektif semiotika Pius, wajah Gibran menjadi penanda visual, sedangkan kata pelanga-pelongo menjadi penanda verbal. Keduanya bertemu dan melahirkan makna baru, signified, sosok pejabat muda yang tampak bingung menghadapi dunia kekuasaan. Namun, tidak berhenti di situ. Makna selalu bersifat cair, ia bisa ditarik kedua arah. Bagi banyak orang, label ini adalah bentuk protes. Rakyat menertawakan wajah kebingungan itu sebagai tanda ketidaksiapan dan sebagai simbol dari praktik dinasti politik bahwa kekuasaan kini diwariskan bukan diusahakan. Wajah pelanga-pelongo Gibran lalu menjadi ikon dari sistem yang cacat. Ia bukan sekedar individu,
tapi representasi dari proses politik yang dianggap menyalahi logika meritokrasi. Dalam hal ini, Pelanga Plongo adalah simbol perlawanan terhadap feodalisme baru dalam demokrasi. Tapi di sisi lain, sebagian masyarakat justru melihat wajah itu sebagai tanda kejujuran. Dalam dunia politik yang penuh kepura-puraan, ketika semua orang tampak pandai berbicara tapi miskin makna, wajah bingung bisa tampak jujur. Ia menjadi tanda kemanusiaan di tengah kepalsuan. Fenomena ini disebut resignifikasi, proses membalik makna tanda dari negatif menjadi positif. Yang dulu diejek, kini dijadikan simbol kesederhanaan. Yang dulu dilihat bodoh, kini dianggap polos dan tulus. Politik citra bekerja seperti itu. Yang ditertawakan bisa menjadi daya tarik. Akan tetapi, di balik dua tafsir itu, ada ideologi yang lebih besar sedang bekerja. Kita hidup di era politik post-truth, zaman di mana yang penting bukan kebenaran tapi kesan, di mana makna tidak lagi diukur dari isi kepala tapi dari ekspresi wajah, di mana kebingungan bisa jadi strategi dan ketidaktahuan bisa jadi persona yang disukai publik. Dalam era ini, Pelanga Plongo bukan sekedar ejekan terhadap Gibran, tapi simbol tentang bagaimana kekuasaan hari ini tampil di hadapan rakyat. Kekuasaan yang kehilangan kedalaman berpikir, tapi terus berjalan dengan percaya diri karena tahu bahwa yang dicari publik bukan substansi, melainkan sensasi. Pelanga Plongo menjadi tanda ideologis zaman ini, tanda bahwa politik telah berubah dari arena gagasan menjadi arena ekspresi, bahwa citra lebih berkuasa daripada isi, bahwa rakyat sedang menertawakan bukan hanya wajah sebagai seorang wakil presiden, tetapi kekosongan intelektual dari seluruh sistem kekuasaan. Kata Pelanga Plongo mungkin terdengar sepele, tapi ia menyimpan seluruh lapisan makna sosial, politik, dan ideologis yang menggambarkan keadaan bangsa ini. Ia adalah simbol kecil dari kebingungan besar. Ia menunjukkan bagaimana rakyat menilai pemimpinnya bukan lewat pidato panjang, tapi lewat tanda-tanda kecil yang muncul di wajah dan perilaku. Ia menunjukkan bahwa dalam kebudayaan politik Indonesia, bahasa rakyat menjadi cermin paling jujur dari wajah kekuasaan. Tawa rakyat bukan akhir dari kesadaran, melainkan awal dari pemikiran. Ia membuat kita sadar bahwa kekuasaan betapapun megahnya tetap bisa roboh oleh satu kata sederhana. Pelanga Plong. Saya Marlan, ini Huho Podcast episode Pelanga Plongo.